Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel teknisi abal-abal teman-teman. Kali ini saya memegang sebuah perangkat penguat audio atau amplifier, tapi di sini kita tidak akan memperbaiki perangkat audio ini. Di sini kita akan membuat charger untuk aki, baik itu mau aki kering ataupun aki basah, dari komponen-komponen yang ada di dalam perangkat audio ini. Daripada perangkat audio yang aku pakai, jadi kita akan manfaatkan, kita akan ambil trafonya, kita akan ambil kapasitornya, dan kita akan ambil dioda bridge-nya untuk kita manfaatkan sebagai charger acuh. Sebelum kita lanjut ke video pembuatannya, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe, like, dan silahkan berikan komentar ataupun saran di bawah, dan jangan lupa tekan pula tombol loncengnya agar kalau ada video baru teman-teman ada pemberitahuan bahwa saya sudah upload video baru. Nah, kita sekarang lanjut ke video pembuatan charger akinya. Baiklah teman-teman, ini penguat audionya atau amplinya udah saya bongkar. Nanti kita akan butuh beberapa komponen yang di dalamnya untuk kita buat charger aki. Nah, pertama kita butuh ini nih trafonya, terus kita juga butuh dioda bridge, sama kita juga butuh kapasitornya. Nanti dua aja kita cabut kapasitornya ya teman-teman. Sama yang terakhir ini kita butuh kabelnya juga untuk nanti menyambungkan ke AC nya, ketegangan AC nya. Nah, ini udah saya copot-copotin teman-teman. Nah, yang pertama ini saya udah cabut trafonya juga nih. Kita udah cabut trafonya, ini yang 5 ampere murni ini teman-teman, trafonya 5 ampere gede. Nah, ini udah saya cabut. Ini kita nanti akan pakai untuk komponen utamanya ini nanti. Terus juga ini kapasitornya 2 buah udah saya cabut, nanti juga kita pakai nanti. Dan yang terakhir ini dioda bridge nya juga. Nah, kita cabut juga dioda bridge-nya nanti untuk penyiarahnya. Dan ini kabel powernya juga udah saya cabut teman-teman. Nah, ini juga nanti buat line input tegangan AC-nya ke trafo nanti udah kita cabut. Nah, sekarang kita akan coba rakit. Kita singkirin dulu ini penguat audionya. Kita akan coba mulai. Baiklah teman-teman, ini komponen yang tadi udah kita cabut. Ini trafo 5 ampere-nya. Kemudian ini kapasitornya 10.000 mikro 50 volt 2 buah yang juga kita cabut dari tadi audio penguat audio. Nah, ini juga dioda bridge nya udah kita cabut, udah kita siapkan. Nah, ini kenapa tadi saya bilang ini trafo 5 ampere murni teman-teman. Ini buat perbandingan. Nah, ini 5 ampere banci, 5 ampere kecil. Nah, yang akan kita pakai ini adalah 5 ampere murni, 5 ampere gede ya teman-teman. Nah, ini kita singkirin dulu. Kita akan coba rakit charger untuk akinya dari trafo 5 ampere. Nah, ini sekarang kita coba susun dulu komponen-komponen yang akan kita rakit. Nah, ini dioda bridge kita simpan di atas. Ini kapasitornya kita simpan di sini aja, kita tempelin nanti pakai lem bakar ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau ngingetin buat teman-teman, silakan untuk tekan tombol subscribe, like, dan silakan berkomentar di bawah. Saya sangat menghargai kritik dan saran dari teman-teman. Dan ini juga ada 2 buah capit buaya teman-teman. Ini buat nanti nyapit ke akinya. Ada warna hitam dan merah. Nah, ini sekarang kita coba lem dulu si komponen-komponennya ini biar tetaplah dia biar nempel di trafonya. Atau teman-teman kalau yang punya box boleh pakai box teman-teman. Nah, ini karena ini buat ini aja, project aja, saya tempelin aja di trafonya teman-teman. Ini kita panasin dulu si lem bakarnya. Kalau teman-teman ada khusus gun untuk itunya bisa pakai gun buat lemnya. Ini saya bakar aja ini. Ini saya tempelin di atas trafonya, ini dioda bridge. Nah, saya tempelin teman-teman sampai kenceng ya biar nggak lepas. Kemudian ini kapasitornya juga sama, kita tempelin, kita lem bawahnya nanti ya. Sama nanti kita lem di atasnya juga, pinggiran juga kita harus lem biar dia nempelnya kuat teman-teman, biar nanti kalau
kegoyang-goyang, kegeser-geser, dia nggak copot. Dan dalam pada saat kita melakukan penyolderan, perakitan, kita juga nggak kerepotan dengan komponen yang bergeser-geser ataupun copot. Nah, makanya kita melakukan pengereman ini harus harus kencang teman-teman, harus benar-benar nempel dia di si body trafonya ini. Nah, sekali lagi buat teman-teman kalau yang punya box atau kotak, boleh pakai kotak, nanti disusun dirapihin yang bagus. Nah, nanti kapasitor yang sebelahnya juga sama teman-teman, kita lem dia bawahnya, atasnya sama pinggirannya, pokoknya yang kencang aja biar nggak lepas, biar nggak copot, biar dalam proses perakitan juga kita tidak repot, nanti kerepotan pas mau disolder dianya lepas, pas mau disolder dianya bergeser. Nah, ini udah kita kencangin teman-teman. Nah, ini semuanya kepada 2 buah kapasitor dan dioda bridge, semuanya kita tempelin di trafo. Sekarang kita coba pasang, saya jelasin dulu. Ini dioda bridge ini ada plus, ada min, dan itu yang dua yang ada tandanya itu buat input AC 12 voltnya ke situ dari trafo. Nah, itu plusnya. Nanti disambung ke plus kapasitor, dan minnya juga sama, nanti disambung ke min kapasitor. Dan untuk yang tidak ada tandanya itu berarti input AC disambungin ke trafonya teman-teman. Nah, dari trafo kan ada CT nih, kita anggap CT-nya itu 0 dan 12 voltnya itu jadi 0 sama 12 atau CT sama 12 yang nanti kita akan solder ke dioda bridge. Nah, ke sini yang nggak ada tandanya berarti itu dia. Nah, dari CT ini kita sambung ke yang nggak ada tandanya yang sebelah sini. Nah, nanti yang 12 voltnya juga, nah nanti yang 12 volt, nah CT ke situ teman-teman, kita anggap dia 0. Nah, 12 volt kita pasang di yang satunya lagi. Atau teman-teman kalau ada yang trafonya yang kan 0 6 volt 9 12 nya itu juga bisa dipakai. Kalau ini kebenaran kita kan tadi nyebut di perangkat audio yang CT, jadi kita pakai CT nya sebagai 0, CT ke situ. Nah, yang ini 12 volt ke situnya lagi. Kita coba rakit ya teman-teman. Ini saya udah sediain kabel-kabelnya, udah saya pasin tadi, udah saya potong-potong. Nanti teman-teman juga gitu aja, nanti kabelnya potong-potong dipasin biar nggak terlalu panjang, nanti biar agak rapih lah. Kita pasin kabelnya, kita solder ke dioda bridge nya yang buat AC. Nah, yang ujung satunya lagi kita solder ke trafonya yang CT teman-teman. Nah, itu ya ke situ. Nah, ini buat input AC 12 voltnya teman-teman ke dioda bridge. Nah, karena keluaran dari trafo ini kan masih AC teman-teman. Nah, dioda bridge ini fungsinya adalah untuk mengarahkan, merubah dia itu dari 12 volt AC dia rubah menjadi 12 volt DC. Nah, ini yang satunya lagi yang 12 volt AC ini kita pasangin ke kaki dioda bridge yang satunya lagi yang nggak ada tandanya teman-teman ya. Nah, kita solder yang kencang, jangan sampai lepas, karena nanti untuk charger aki ini biasanya si kabel-kabel itu jadi panas teman-teman, karena dia ngisi ke akinya, si kabel-kabelnya biasanya jadi panas, terutama kabel yang output itu harus kabel yang bagus, yang nyambung ke akinya itu. Nah, itu harus kabel yang agak tebal teman-teman. Nah, ini udah kita pasang. Nah, ini kayak gini teman-teman. Nah, itu yang ada tandanya kan, itu berarti tandanya AC ya, dari trafo 0 sama 12 volt atau dari CT 12 volt. Nah, CT ke situ yang 12 volt, yang ke sini satunya lagi. Sekarang kita coba pasang yang output dari dioda bridge nya itu yang plus sama minus. Plusnya ke kapasitor yang plus, dan yang minusnya ke minus kapasitor. Nah, ini udah saya sediain 2 buah kabel juga buat output dari dioda bridge. Nah, ini karena kapasitornya 2 ya teman-teman, jadi kita jumper, maksudnya kapasitor plus ke plus, minnya ke min. Nah, ini kita coba pasang nanti yang plusnya dulu. Yang plusnya kita jumper ke plusnya kapasitor yang satunya lagi, langsung kita pasang ke plus dioda bridge nya yang kotak itu. Nah, yang min pun sama, nanti kita jumper. Nah, untuk membedakan yang min sama plusnya ini teman-teman, nah lihat yang min itu ada tandanya. Nah, itu min, kaki itu berarti kaki min, sedangkan yang plus, nah itu dia nggak ada tandanya, berarti itu dia kaki plus. Itu gampangnya ya teman-teman ya, untuk membedakan mana kaki plus kapasitor dan min kapasitor yang bipolar. Karena kapasitor itu ada yang bipolar, ada yang polaritas, dan ada yang non polar atau tidak ada polaritasnya, bebas. Kalau yang non polar dibulak-balik juga bebas. Nah, sekarang ini kita pakai kapasitor yang bipolar ya, 2 yang min sama plus. Nah, kita coba pasang yang plusnya dulu. Ini saya
Kalau yang plus ini saya coba pakai kabel yang coklat ini. Nah, ini kita pasang ke plus kapasitor yang sebelah kanan, kita solder sampai benar-benar nempel. Nanti kabelnya dicowak sedikit teman-teman buat jumperan itu, nanti di jumper ke kapasitor yang satunya lagi, ke kaki plusnya lagi teman-teman ya. Nah, itu ke situ kita coba solder sampai kenceng, terus sampai kencang ya teman-teman, sampai benar-benar nempel. Bila perlu kita tambahin lagi tenolnya biar dia benar-benar nempel. Nah, kalau udah benar nempel, nah yang ujung yang ini kita pasangin ke plus dioda bridge ya teman-teman. Nah, ini nanti buat output plusnya, nanti tegangan 12 volt, output plusnya dari situ nanti ya. Kita solder sampai benar-benar kencang teman-teman, karena sekali lagi saya ingatkan kalau buat charger aki ini biasanya dia panas. Nah, ini kita coba pasang yang minnya. Ini saya pakai kabel yang warna biru, sama seperti pemasangan yang plus, kita juga jumper min ke yang min. Terus hati-hati kan ini ada polaritasnya teman-teman ya, plus sama min, jangan sampai beradu karena nanti konslet ini. Kalau kapasitor yang gede gini lumayan, kalau konslet pasti itu suaranya agak kencang. Kalau kapasitor kecil paling cuma ngejepret. Kalau ini lumayan biasanya, kalau yang kapasitor yang gede kayak gini kalau konslet suaranya agak kencang. Nah, ini yang min, jumper dari kapasitor kiri ke kapasitor kanan, kita jumper min sama min, kemudian kita pasang ke min dioda bridge sampai benar-benar menempel ya teman-teman. Nah, ini udah hampir jadi, ini udah sekitar 70%an pekerjaan kita udah hampir selesai teman-teman. Nah, kita solder sampai benar kencang. Nah, ini udah kencang teman-teman. Bila perlu kita tambahin lagi tinolnya biar benar-benar kencang ya. Buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk tekan tombol subscribe, untuk like dan komen silahkan di bawah. Dan saya sangat menghargai komen ataupun saran-saran dari teman-teman. Ini kita pastiin lagi teman-teman, semua solderannya kencang, kabelnya tidak ada yang konslet. Nah, itu semuanya kita cek si solderannya, jangan sampai nanti ada yang lepas. Kalau memang dirasa udah bagus, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini teman-teman udah semuanya udah kepasang, input dari trafo 12 volt CT udah kepasang, kapasitor udah kepasang, ke dioda bridge ke kapasitor juga udah, dari dioda bridge ke kapasitor udah terpasang dengan baik. Sekarang kita pasang capit buaya untuk output ke itunya, ke aki nanti untuk pengecasannya kita pasang. Nah, apalagi ini teman-teman, ini harus ekstra kencang ini. Kalau ini kita pasang yang plusnya dulu teman-teman ya. Nah, ini saya pakai kabel PLN, ini kabel NYM yang ukuran 2,5, ini yang agak gede ini. Sengaja saya pakai yang agak gede, itu tadi untuk mencegah panas teman-teman. Karena saya juga pernah menyervis charger aki yang hangus itu si kabelnya, karena dia pakai kabelnya kabel kecil, kabel serabut kecil lagi, hangus. Saya pernah nyervis semuanya. Ini saya sengaja pakai kabel yang agak tebal biar dia tahan panas ya. Nah, ini sekali lagi kita solder sampai benar-benar kencang, sampai benar-benar menempel si soldernya ini. Waduh, untuk ini kayak ini kan ini kurang bagus nih teman-teman, kita tambahin tinol dulu biar solderan itu benar-benar kencang, benar-benar menempel. Nah, kita solder lagi sampai dia benar-benar menempel teman-teman. Nah, sekarang kita coba rapihin biar gampang nanti dalam kita proses pengerjaannya. Kita rapihin dulu si kabelnya. Kalau emang udah benar-benar kencang, nanti kita bisa tinggal pasang kabel AC, input kabel AC ini. Nah, ini udah kencang teman-teman. Kita sekarang tinggal pasang kabel AC nya, input AC 220 voltnya. Semuanya udah terpasang. Sebentar ya, saya ambil kabelnya dulu.
Ini teman-teman, sekarang kita coba pasangin kabel AC nya ya. Nah, ke sini pasangin nanti di 0 sama 220 volt, karena tegangan di Indonesia ini 220 volt kan teman-teman. Jadi kita pasangnya 220 volt. Kalau dulu ada yang 110 volt, kita pasangnya di 110, di situ ada di belakang trafonya. Tapi karena sekarang tegangannya 220 volt, jadi kita pasang kabel ini di 0 sama 220 volt. Sekali soldernya harus kencang juga teman-teman, ini harus benar-benar menempel biar dalam proses perpindahan tegangan itu sempurna. Nah, ini udah jadi teman-teman, si chargernya, capit buayanya udah terpasang, kabel AC nya udah terpasang. Nah, ini kita sekarang coba tes apakah dia berjalan normal atau ada kendala. Nah, buat charger aki ini teman-teman, kalau misalkan dia buat ngecas aki sebenarnya bukan 12 volt, harus lebih dari 12 volt teman-teman, harus sekitar 15 voltan lah, biar dalam proses pengecasan dia kekejar si akinya itu sampai 12 atau 13 volt. Nah, ini saya ukur pakai ohmmeter di skala 50 volt DC ya. Coba lihat penunjukannya nanti berapa ini. Ini ohmmeternya sekali lagi di skala 50 volt DC. Nah, lihat. Nah, dia ada di 15 sampai 16 volt teman-teman. Nah, ini udah bagus, 15 volt dah. 15 volt teman-teman. Nah, berarti ini udah bagus. Sekarang kita coba tes si charger ini buat ngecas aki basah. Ini saya pakai aki basah, aki motor teman saya ini, saya cabut dulu. Nah, gini teman-teman, kita coba tes. Nah, yang plus kita pasang dengan plus, yang min juga kita pasang min. Nah, kita coba nanti colokan. Nah, nanti kita sambil ukur dengan ampermeter ini teman-teman, apakah ketika sedang ngecas ini tegangannya juga dia masih normal atau dia ngedrop. Kalau ngedrop berarti trafonya jelek atau kapasitornya juga jelek. Ini kita coba. Oh ya, kalau aki basah teman-teman, kalau ngecas tutup ininya harus dibuka teman-teman ya, karena nanti dia panas, nanti takutnya pecah si akinya. Nah, ini kita coba colokan dan kita coba tes apakah dia ngedrop tegangannya atau bagus. Oh, ternyata enggak. Nah, ini bagus dia teman-teman, dia enggak ngedrop, dia posisi ngecas. Kita coba ukur. Nah, itu lihat, tetap dia di 15 volt, dia nggak ngedrop, berarti aki si charger ini bagus, berfungsi dengan normal. Alhamdulillah proyeknya berjalan lancar. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Nah, demikian teman-teman, alhamdulillah charger akinya udah selesai kita buat dari komponen-komponen yang ada dalam perangkat audio ini, dan alhamdulillah tadi sudah kita tes dan berjalan normal. Dan terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa agar terus menonton video-video di channel Teknisi Abal-Abal, dan jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe, like, dan silakan berkomentar ataupun memberikan saran di bawah. Dan jangan lupa tekan pula tombol lonceng agar kalau ada video baru teman-teman bisa dapat pemberitahuan. Sekali lagi, saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini untuk berbagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.